Bahwa apa tadi? Bahwa fa'alun pendek dibilangin, diperhatikan. Ngerti? Ya nggak apa-apa, diulangi yo. Bahwa fa'alun, jangan fa'alun. Pendek semua, ayo. Faula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun asuna yahsunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun uhsun la tahsun mahsanun mahsanun dohuma yadhum dohomatan wa madhoman fahuwa dohmun udhum la tadhum madhomun madhomun januba yajnubu janabatan wa majnaban fahuwa junubun ujnub la tajnub majnabun majnabun sajuma yasjubu syaja'atan Yang kencang. syaja'an fahuwa syaja'un Ujuk. la tasjuk masja'un masja'un jabuna yajbunu jabanatan wa majbanan fahuwa jabanun ujbun la tajbun majbanun majbanun fajuha yaujuhu wajahatan wa maujihan fahuwa wajibun ujuh la taujuh maujihun maujihun jamuna yaimunu yumnan wa maimanan fahuwa maimunun umun la taimun maimanun maimanun qala yatulu tulan wa maqalan fahuwa tawilun tul la tatul maqalun maqalun fahuwa yasru suruwatan wa masran fahuwa sariyun tusruk la tasruk masran masran kanubaya nubu adaban wa ma'daban fahuwa adibun udub la ta'dub ma'dabun ma'dabun laumayal luqman wa mal'aman fahuwa laimun ulqum la tal'um mal'amun mal'amun batu yabtu butu'an wa mabta'an fahuwa bati'un ubtu la tabtu mabta'un mabta'un waqur yauqur wa qoran wa mauqiran fahuwa waqurun uqur la tauqur mauqirun mauqirun najusayan jusu najasatan wa manjasan fahuwa najasun kunjus la tanjus manjasun manjasun Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita lanjut pengajian. Man katanya nih, pokok sini yo, sama al sama itu ya itu. Ya kan? Ntar apa biasanya? Diserahin ke Bang Seno, oke, cepet. Lu apa al? Udah sini. Ketawa. Satu. Udah. Paham banget lu. Lu apa yuk? Udah 2 hari nih. 2 hari lu nggak bener lagi, ntar beli mie mulu udah sehari. Oke. Perempuan gak ada yang minta. Lu gak minta yuk? Lah iya, Alia minta. Nih, meledak lu. Oke, lanjut. Lah iyalah. Lu gak minta, Aska?
Aska mana? Ayo ngajar. Lu apa no yang ngajarin? Siapa? Apri. Lu pitik. Oke, sekarang kita lanjut. Watan winul iwadhi huwa allahiku, itu kalian ada wahunya ya, wahua gitu ya. Itu yang pas yang nggak ada lah, kan atof ke yang atasnya. Kemarin atasnya kan watan winu tangkirin huwa gitu kan. Ya, benar kan? Nah, yang benar wahunya nggak ada. Ngerti maksudnya no? Karena ini perhatikan sebelum saya lanjut. Karena huwa itu adalah dhamir fasol. Ngerti kan? Jadi wawunya yang bagus dibuang. Oh. Wa tanwinul iwadhi, dan bermula tanwin iwad. Huwa ya tanwin iwad tuh begitu. Kalau wawu kan kagok, narkib inunya gitu loh. Huwa ya tanwin iwad. Nyambung kan no? Nah, itu cara memahaminya seperti itu gitu loh. Diatofkan ke yang atasnya kemarin, watan winut tangkiri huwa. Nah, kita udah ada contoh yang sebelumnya, jadi enak. Allahiku itu tanwin yang bertemu li akhiril ismi, terhadap akhirnya isim. Al mudhofi, yang disandarkan, cuman nggak semuanya mudhof karena ada huruf yang dibuang. Al mudhofi, yang disandarkan. Iwadon, karena sebagai pengganti. Anil mudhofi ilaihi, dari mudhof ilaih. Kalau nggak ada mudhof ilaih ya berarti mahdhuf. Anil mahdhufi, dari huruf yang dibuang. Ini tolong diperhatikan juga, ini penting. Sawaun, itu sama saja. Karena ada apa al mudhofu ilaihi, mudhof ilaih. Harfan, itu huruf. Nahwu jawari nahwu jawarin wa ghawasin, seperti lafadz jawarin. Jawarin itu maknanya penutup-penutup. Al-ghita. Jawarin budak-budak perempuan. Ghawas yang penutup mah. Jawarin budak-budak perempuan. Jamaknya jariyatun. Wa ghawasin, dan lafadz ghawasin. Maknanya ghawasin itu penutup-penutup. Nah, itu huruf. Asalnya nih, nggak apa-apa langsung sedikit nih saya tulis nih. Udah di sini aja lah. Biar nganan enak nulisnya. Ini kan begini. Jawarin. Karena ada tanwin nih. Udah biar jelas. Nyambung nih. Ini asalnya ada iya. Huruf iya yang dibuang. Ngerti maksudnya? Nah, begitu juga ghawas. Nah, itu asalnya goa. Gitu loh. Jelas nih. Sama aja romin, kan romiun, hadin, qadhin. Nah, itu tanwin seperti itu namanya tanwin iwad. Tuh. Iwad an harfin, pengganti dari huruf yang dibuang. Jelas? Tuh, biar sedikit langsung diartikan biar cepat paham. Nah, itu yang huruf dibuang. Awisman, atau itu berupa isim yang dibuang, atau mudhof ilaihnya itu berupa isim. Itu kalau mudhof ilaih. Kalau jawari kan bukan mudhof ilaih tapi huruf. Bukan, jadi bukan mudhof ilaih. Seperti romin itu kan asalnya kan romiun gitu kan. Awisman, atau itu isim. Kakulin wa ba'dhin, seperti lafadz kullin wa ba'dhin, dan lafadz ba'dhin. Tanggung itu. Tapi udah nggak apa-apa. Perhatikan. Umpamanya dalam ayat ada kullun ala syakilatihi. Perhatikan. Nanti kalian lihat di ayat apa itu. Kullun ala syakilatihi umpamanya. Ini lafadz kullun kan tanwin. Nah, udah gitu mubtada lagi. Kok mubtada? Kan isim nakiro. Kan begitu no? Nah, ini ada mudhof ilaih yang dibuang.
Kalau ditakdirkan kullu ahadin atau kullu wahidin. Nah lafadz ahadin dibuang. Gitu loh. Digantikan dengan tanwin. Nah tanwin ini namanya tanwin iwat an ismin mahdhufin. Pengganti dari isim yang dibuang. Ba'dun juga sama. Umpamanya an-nasu, umpamanya ya'tuna yaumal qiyamah, umpamanya ata ba'dun, umpamanya masyian, umpamanya ini mah bikin contoh sendiri aja. Nah ini ada kalimat ata atau mungkin ini ya'tuna, ya'ti, biar sama mudhoreknya. Ya'ti umpamanya ba'dun. Nah ini kan ditanwin. Tanwin ini asalnya adalah ba'duhum atau ba'dun nasi. Cuman kalau dibaca ba'dun nasi kan harusnya memang harus domir. Maka dibaca ba'duhum, humnya kembali kepada nas. Ngerti maksudnya? Nah ini loh ba'duhum dibacanya ba'dun itu tanwin. Tanwin dari isim. Hum itu isim domir bukan? Isim domir. Nah tanwin yang ada pada lafadz kullun atau ba'dun itu namanya tanwin iwat. Tuh, itu jenis pertama tadi yang dibuang huruf, yang barusan itu adalah isim, maksudnya isim lafadz biasa. Yang terakhir lebih ekstrim lagi, jumlah. Au jumlatan. Nah itu bacanya jumlatan, atof kepada isman. Isman atof kepada harfan. Nahwu wa antum hina idzin tanzurun. Nah, itu wa antum hina idzin yang menjadi contoh. Terus yauma tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin itu kan hina idzin sama yauma idzin. Kalau diartikan wa antum hale bermula kalian semua, hina idzin nanti sarannya ada. Ketika itu ai khina id balaghatir rukul hulkum yang sesudahnya itu tangzuruna itu melihat siapa kalian semua. Terus contoh yang lain yauma idzin kan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Terusnya wa qalal insanu ma laha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin di dalam hari itu bawahnya ada tuh yang baris bawahnya nanti ada dalam hari itu bumi digunjang-ganjingkan. Tuhadditsu menceritakan apa bumi, akhbaraha pada kabar-kabarnya bumi. Ai khazuna tegasnya sedih siapa orang idza balaghat apabila sampai arruhu apa ruh nyawa al khulquma pada kerongkongan. Hulkum tuh ini loh. Nih jalannya nafas itu namanya hulkum. Ngerti? Yang kalau nyembelih binatang harus disembelih itu harus putus. Nah, itu kan yang pertama hulkum. Hulkum itu jalan keluar masuknya nafas. Nah, itu namanya tenggorokan. Maka kalau nyembelih binatang itu hulkumnya harus putus. Terus tulang dua ini kan ada tulang yang tebal. Leher kalian semuanya ada. Itu namanya wadajin. Itu apa namanya jalan darah. Nah ini harus putus dua urat besar itu namanya wadajin.
dan hulkum. Nah, wa antum, orang kalau sekaratul maut itu melihat apa yang telah ia perbuat. Tuh. Wa antum hina idzin tangzurun ay hina balaghat ar-ruhul hulkuma. Ketika sampai apa roh al-hulkuma pada kerongkongan. Nah, yang ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaroha itu yauma idzin itu kan ada tanwin. Idzin zalnya kan ditanwini. Nah, itu jumlah yang dibuang. Perhatikan loh, kalau ditakdirkan yauma idz zulzilatil ardu wa akhrajat athqalaha. Wa yauma idz zulzilat, dan dalam hari apabila digonjang-ganjingkan, diporak-porandakan apa al-ardu bumi, wa akhrajat dan menyemburkan, mengeluarkan apa bumi, athqalaha pada isi-isinya atau beban-bebannya bumi. Bumi ini nanggung beban batu, lahar, lava, mahma, tanah, lumpur, nanti pada hari kiamat disemburkan. Itu maksudnya wa akhrajat athqalaha. Udah segitu dulu, perhatikan. Ini tadi yang barusan dibahas jawarin sama gowasin. Tanwinnya nyambung kan? Tanwin iwat an harfin. Paham? Oke. Kullun, contohnya kullun ala syakilati, ini ayat. Kullun ini asalnya kullu ahadin atau kullu wahidin. Kalau ahad itu kan berarti isim. Nyambung. Tanwin iwat, iwat itu pengganti. Pengganti dari apa? Pengganti dari isim yang dibuang. Nah, tanwin yang ada pada ghawasin, jawarin, termasuk kullun, termasuk ba'dun, ini pun termasuk tanwin sebagai ciri isim. Nah kan sekarang masih bahas ciri isim. Ciri isim yang keberapa itu? Yang ketiga. Itu ada tanwin. Nah, tanwin kan kemarin dibahas. Ada 10 jenis macam tanwin. Kemarin sudah disebut tanwin tamkin, terus tanwin tangkir, terus tanwin iwat. Nah sekarang yang ketiga tanwin iwat. Nah iwat terbagi 3. Pertama iwat an harfin, kedua iwat anismin, yang ketiga iwat an jumlatin. Nah ini agak sulit, perhatikan. Bagi kalian pemula, perempuan juga sama. Nur belum tentu paham lu ya liya. Ini dalam ayat yang kalian udah hafal, dalam ayat surah apa itu? Wa antum hina idzin tanzurun. Al-Waqiah ya. Wa antum hina idzin, perhatikan. Hina idzin. Nah ini kan tanwin nih. Ya kan? Asalnya kan khina, id. Cuman idnya ditanwinin menjadi idzin, digabung. Tulisannya wa antum khina idzin. Idzin kan tanwin nih. Mafdhu, perhatikan. Ramli semuanya, ayo. Idzin ini namanya tanwin. Cuman tanwin yang ada pada ayat wa antum hina idzin itu tanwin jumlah, tanwin iwat anil jumlah. Maksudnya, makanya itu lucu no. Sebenarnya nggak ada khazina itu, ngerti? Iya kan? Itu kan ada itu. Lah iya kan, harusnya nggak ada. Itu sebenarnya khina, bukan, itu kan zai ya. Kitab kalian zai. Ya, salah. Itu kan, makanya itu khina yang benar. Dalam kitab kalian kan gini. Iya kan? Ini salah. Sama kitab saya juga begitu. Dibenerin.
Terus yang benar apa? Khina. Ini loh. Ngerti? Ngerti no? Nah, makanya tadi kok sempat saya penasaran. Nah itu dibenerin. Nanti kalian bingung sendiri. Apa itu khazina? Kok sedih? Ai khina id. Ya ayo dibenerin. Kalau perlu kan tulisan kalian di luar kosong. Nih pinggir. Tulisin komentar. Qauluhu khazina khotoun. Gitu aja udah, emang salah itu. As-shawab khina. Ucapan atau tulisan lafadz khazina itu salah. Yang benar ya khina. Ada yang redaksinya khina enggak? Ada enggak? Semuanya khazina. Pakai zai semua. Nah, itu salah. Nah, di sini kita semuanya diuji. Teliti apa enggak kita ngaji. Nyambung ya? Nah, ini apa itu khazina? Nah, diperhatikan kembali ke pokok permasalahan. Oke, udah dibenerin. Yang zai diganti ya, yang bener ya. Itu yang nyetak nulis dalam percetakan salah. Kok khazina? Apa khazina? Mohon ngopi dulu biar seger. Bismillah. Apa lihat segar ya? Orang tiba ngopi aja. Liatin mulu alama pokok. La ilaha illallah. Mau makan tadi udah. Enggak, emang kurang. Udah iya. Perhatikan. Ya, nih yang benar adalah khina, ini yang benar nih. Nah, wa antum khina idzin. Ini saya hapus ya udah ya, biar itu khina idzin ini kan namanya tanwin. Nyambung. Tanwin di sini tanwin iwat. Iwat apa? Iwat an jumlatin. Kalau ditakdirkan khina. Itu yang tadi salah. Khazina, ya kan? Khina iz balagot ar-ruhu al-khulkuma. Nah, jumlahnya lafadz khina izin ini tanwin. Tanwin ini tanwin namanya tanwin iwat. Iwat amana ini loh. Jumlahnya lafadz khina iz. Khina iz balagotir ruhu al-khulkuma. Ini dibuang. Jadi tanwin yang ada pada izin itu namanya tanwin iwat. Iwat apa? Pengganti. Iya, pengganti apa? Pengganti jumlah yang dibuang. Artinya khina izin ini ditanwini. Artinya kalau ditanwini, tanwin itu adalah ciri isim. Nyambung? Nah, ada lagi yang kalian udah hafal dalam surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuha. Itu yauma idzin tuh dibahas. Siapa yang batuknya sampai parah banget? Siapa yang barusan batuk? Perempuan. Bella, lu jangan jauh-jauh, batuk aja begitu ntar katanya Sabtu mukemah. Ntar nyusahin orang banyak, lu tetap mukemah? Mau? Ya udah ntar gua tanda tanganin ya gak? Jangan kan tanda tangan, tanda kaki kok gua siap. Ya gak? Ya gak apa-apa, ntar nangis lagi. Man batuk lu kan mencurigakan kayak kucing. Kucing kalau mau anu kan begitu. Ya Allah, Bella. Bener lu mau ikut kemah? Oke, gak apa-apa. Saksiin semuanya lo ya. Dia yang maksa. Saya mah udah larang-larang. Udahlah kembali ke sini ya, gara-gara Bella batuk. Yauma idzin. Nih kan tulisannya begini. Supaya kalian ngajinya mudeng. Yauma idzin ini tanwin bukan? Nah, idzin ini lafadz sebelumnya kan tadi kalian udah baca. Yauma idzin
ditafsiri ai. Ini Pak sebenarnya gitu. Hina idzin ai gitu loh. Ai yauma id zul zilatil ardu wa akhrajat asqolaha. Kok bukan wa akhrajatil ardu Pak? Kan ini udah ada. Ngerti? Lah iya kan ini kan menafsiri jumlah sebelumnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu. Nah, kan idza zulzilatin saya geser. Ini biar jelasinnya enak. Apabila bumi digonjang-ganjingkan nanti hari kiamat, makanya jangan pada sombong. Gempa yang ada itu kecil. Nanti pada hari kiamat, wah, semua termasuk ini kok Al-Aziz kok runtuh. Hari kiamat. Jangan gitu. Wa akhrajatil ardu asqolaha. Muatan-muatan yang ada di perut bumi dikeluarkan. Ya kan? Kenapa kok sampai bumi seperti ini? Bukan hanya Gunung Merapi, kalau sekarang kan hanya Gunung Merapi, Gunung Galunggung udah lama, Gunung Semeru, sama gunung mana yang di Medan itu belum lama, sama yang di mana Lombok ya, yang di daerah NTB kan ada gunung yang Merapi tuh. Nanti semuanya gunung meletus. Oh, kalau mendekati hari kiamat. Wa qalal insanu malaha. Manusia bertanya, malaha, ada apa dengan bumi? Ngerti? Nah, baru bumi menjawab, yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Nah ini yang menjadi contoh yauma idzin. Pada hari itu, Kamal didengerin malah ngobrol sama Pak Ijan. Yauma idzin ditafsiri ay yauma id zulzilatil ardu wa akhrajat asqolaha. Pada hari bumi telah bergonjang-ganjing dan mengeluarkan muatan-muatannya, tuhaddisu akhbaroha, bercerita bumi tadi, akhbaroha, dengan kabar-kabarnya bumi. Apaan? Semua umat manusia berak di saya. Lu pada berak buangnya ke bumi bukan? Saya beraknya di kali Pak. Di kali kalau ambles larunya ke bumi apa bukan? Dasarnya kali apa? Bumi. Dasarnya lautan apa? Bumi. Jelas? Pada berakin saya kata bumi. Cuman tidak pada mau menjagaku. Pada bangun rumah tingkat tinggi-tinggi. Ke depannya nggak diurus. Banjir. Pada menikmati buah-buahan. Kecuali adik doang nggak doyan buah. Kalah sama monyet. Loh ya kak? Loh iya kan ya? Loh orang santri segini banyaknya. Ada satu yang tidak doyan buah. Siapa? Makanya lu makan buah biar nggak ngantuan. Ada juga yang tidak doyan sayur. Siapa? Riu. Kalah lu sama kambing. Loh iya kan? Kambing aja daun kangkung dimakan, daun sawi dimakan. Manusia pada makan daun-daunan yang tumbuh dariku, tapi tidak mau merawatku, tidak mau menjagaku. Oh itu maksudnya wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Udah itu mah ilmu tafsir. Apa tafsir? Habis subuh ngajinya. Masih di Yusuf gak? Kalau enggak ntar saya ngisi. Kalau saya ngisi ya ampun-ampunan lu yuk. Ya Pak. Tidur udah dibangunin aja tidur lagi. Ya ntar mau saya turun subuh. Ya kan? Nah ini tanwin yang ada yauma idzin termasuk khina idzin itu namanya tanwin
iwat, tapi iwatnya anjum latin mahdhufatin. Itu pun bagian daripada ciri isim. Nah, kalau kalian hanya ngaji jurumiyah, matan jurumiyah yang nggak paham, maka jurumiyah itu sebagai dasar maka diapalin. Termasuk al ngapalin, nak boko ngapalin. Nah, Adi sudah hafal jurumiyah? Kok jawabnya begitu sih? Udah hafal belum? Udah. Lu udah makan belum? Makanya makan pakai buah. Kok makan pakai buah pala? Enak. Lu kalau lagi makan ada pisang, apalagi pisang raja. Makan nasi pakai pisang raja itu enak. Lu belum pernah nyoba kan? Udah nyoba apa belum? Sekali-sekali nyoba. Pisang raja kayak pisang Ambon gitu. Lu buka, bahkan sunnahnya sebelum makan nasi itu makan buah dulu. Nah, kenapa makan buah? Buah itu teksturnya lembut. Jadi untuk melapisi rongga-rongga usus yang lembut itu dengan serat buah. Kalau langsung makan besar, nah itu kadang-kadang sakit perut. Kayak Al itu habis makan langsung berak. Loh iya apa enggak? Lu itu dol, ngerti enggak? Makan atas diisi. Ini enggak begitu selesai makan cuci tangan ya kan? Langsung nyopot celana. Ngapain lu Al? Lu ngerti enggak? La ilaha illallah. Ini rada kurusan. Ya. Naik tinggi. Antara kalau udah sebulan gemuk lagi. Oh ya enggak? Oke. Lah ini kan nggak bisa ngebut seperti itu. Oke, sekarang yang keempat, watanwinul muqabalati dan tanwin muqabalah. Tanwin apa namanya untuk mengimbangi. Watan qabala, qabala yuqabilu muqabalah itu berhadapan-hadapan. Maksudnya tanwin muqabalah itu tanwin untuk mengimbangi tanwin yang lain. Kalimat yang lain gitulah. Wahwa dan bermula tanwin, bukan tanwin ya, kalimat yang lain. Wahwa dan bermula tanwin muqabalah. Itu wahwa lagi no. Sebenarnya yang atas tuh enak tuh. Yang watanwinu tangkir huwa gitu ya. Ini kan sama huwa sebenarnya. Watanwinul muqabalati dan bermula tanwin muqabalah. Itu kan ada wawunya lagi. Itu yang paling enak wawunya dibuang. Huwa ya tanwin muqabalah. Seperti redaksi yang pertama itu. Pertama dan kedua itu benar. Pas. Allahiku itu tanwin yang menjumpai. Lijam ilmu annasi bagi jamak muannas. As-salimi yang selamat. As-salimi yang selamat. Siapa? Temennya Santi kali. Datang langsung ngabur lagi. Gila ngaji ya. Wah yang isi Pak Ustadz. Takut ya. Iya kan. Coba kalau yang isi Yusuf. Wah. Lafat. Tanwin muqabalah. Fi muqabalati nuni jam'il mudzakkaris salimi. Dalam mengimbangi nunnya jamak mudzakkar salim. Udah titik. Dah. Nih, jamak muannas salim. Ini kan begini. Diperhatikan. Ini udah paham ya? Saya hapus ya. Lu tulis enggak? Ada tulis kok di kitab ada. Ntar, nah kalau bisa ditulis macam-macam tanwin kan ada 10. Ya kan? Nah itu kan termasuk ngaji langka gitu loh. Bahkan tanwin yang jenisnya tanwin ada 10. Ingat-ingat tuh pin. Jangan lupa gitu kan. Yang pertama kemarin tanwin tamkin. Tanwin tamkin itu tanwin yang ada pada isim mu'rob gitu kan. Yang kedua tanwin tangkir. Yang ketiga tanwin iwat. Yang keempat tanwin. Nah ini yang keempat nih tanwin muqabalah.
Lagi udah mangap mulu, nguap mulu lu ya. Halah. Tadi sore lu pada manggil maknya Al. Marhamah, kan gitu tadi. Woi, jangan ledekin lu, ya bisa gituin tadi. Udah, nih saya hapus. Ya udah tinggal kalian ini, oh ini kehapus lagi, udah nggak apa-apa. Nih, kalau jamak mudzakkar salim, umpamanya muslimun. Sengaja saya bikin isim sifat muslimun. Kan ada tanwinnya. Kalau isim tasniyah kan muslimani. Kalau jamak mudzakkar salim kan Kamal, dilihat Kamal. Jangan bercanda mulu. Muslimuna, atau kalau nasab jar ya muslimina. Ya kan? Kalau ini sama muslimaini. Isim tasniyah. Nah, muslimina. Nyambung. Diperhatikan supaya paham kronologisnya, cerita asalnya bagaimana. Nah, ketika jamak mudzakkar salim dalam bentuk tasniyah dan jamaknya itu ada nun, mufradnya kan muslimun. Nah, kalau muslimatun kan mu'anas, ya kan? Ada tanwinnya apa bukan? Ada tanwinnya. Mudzakkar ada tanwin, mu'anas ada tanwin. Ketika isim tasniyah ada nunnya, ketika jamak mudzakkar salim ada nunnya. Nah, ini ketika tasniyah juga ada. Muslimatani, kan gitu. Atau kalau nasab khofat muslimataini, kan gitu. Ada nunnya apa enggak? Giliran jamak mu'anats salim kan muslimat, muslimatun. Nah, kenapa ini ditanwini? Muslimatun atau muslimatin. Dia enggak ada tan. Karena jamak mu'anats salim nasab khofatnya pakai kasroh. Ingat. Nah, ini loh kronologisnya, maka kudu paham. Muslimatun atau kalau nasab khofatnya muslimatin ada tanwin. Tanwin yang ada pada jamak mu'anats salim disebut tanwin muqabalah. Apa itu muqabalah? Ngimbangi, bandingi. Kenapa? Karena muslimun. Ini kan seolah-olah begini, berarti kan kalau ditulis kan begini, ada tanwinnya kan? Muslimun, kan seolah-olah begitu. Ketika jamak kan ini muncul nun. Oke? Tapi kenapa ketika muslimatun nggak ada nunnya? Padahal sama-sama muslimatun. Ya kan sama kalau ditulis. Kan seolah-olah begini. Muslimatun. Nah, kenapa ini nggak ada nunnya? Maka muslimatun ditanwini, tanwin yang ada pada jamak mu'anats salim untuk muqabalah, mengimbangi, membandingi nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Paham kan? Itu perasaan udah gamblang banget saya jelasin. Lu paham? Indrin? Nah iya, lu kaosnya nggak dipakai. Pakai enggak? Cuman lu doang, mamang lu aja nggak gua kasih. Ya, cuman lu sama Alia ya. Lah mahal 100.000 emangnya. Lah Al kok nggak dikasih pak? Ntar bikin dari karung. Lu baju aja
Gelatak kemana-mana ya gak? Oke. Sekarang watan winud darurati. Nah, ini juga sama, kalau nggak ngaji Kawakibud Durriyah nggak tahu itu ada tanwin namanya darurat. Watan winud darurati, dan bermula tanwin darurat. Wa ya tanwin ad-darurat. Wawunya bagusnya dibuang. Allahiku itu tanwin yang menemui, yang menjumpai. Lil munada, bagi munada. Apa maknanya munada? Orang yang dipanggil. Itu dalam istilah ilmu nahwu ada munada. Al-mabni, yang dimabnikan. Sawaun, itu sama saja. Karena ada apa munada, ada itu bagian tetap atau utuh. Ala dhammihi, atas mabni dhamnya munada. Kaqauli syairi, seperti ucapan penyair. Salamullahi ya matarun alaiha, walaisa alaika ya matarus salamu. Salamullahi, bermula keselamatan Allah. Ya matarun, nah itu yang menjadi contoh. Ya matarun, hai hujan. Alaiha, itu di atas bumi. Walaisa, dan tidaklah ada. Alaika, atas kamu. Ya matarun, hei hujan. Assalamu, apa keselamatan. Walaisa, dan tidaklah ada. Alaika, itu atas kamu. Ya matarun, cuman karena kalau dibaca langsung kan ya matarus salamu. Tuh. Nah, itu ya matarun kan ditanwini. Nah, itu namanya tanwin darurat. Karena berarti kan munada. Berarti Santi, ini nggak masalah, nggak gampang ini. Munada itu kan nggak boleh ditanwini. Ngerti kan? Ya rojulu. Kalau kan kemarin dalam matan jurumiyah al munada khamsatu anwa'in. Ya enggak? Mufradul alami, mufradul alamu, wan nakiratul maksudatu, wan nakiratu ghairul maksudati, wal mudhaf wal munadal mudhaf wasibhul mudhaf. Fa ammal mufradul alamu wan nakiratul maksudatu fayubnayani ala dhammi. Kan gitu. Wa ammal salasatul baqiyatu apa? Mansubatun, ngantuk lu. Hangat cuci muka. Udah dikasih 4.000 masih ngantuk. Lo cuci muka. Tadi siang tidur padahal ya? Enggak. Ya tidur cara cuci muka. Masih ngantuk. Ketawa lagi ya. Pelengak ya. Enggak apa-apa Pak, yang penting hidup lah. Ilaha illallah. Nah, ya matoru kemarin udah dibahas dalam sarah Mukhtasar Jiddan. Kalau munada itu nggak boleh ditanwini. Lah kok ini ya matorun ditanwini? Itu namanya tanwin darurat. Maksudnya daruratnya si ir. Nyambung? Oh. Au mansuban, atau itu yang dibaca nasab. Kaqauli syairi, seperti ucapan penyair. Ya adian, hei adi. Lu dipanggil nih. Ya adian, lakot wakotakal awaki. Ya adian, lakot wakotakal awaki. Ya adian, hei adi, yang suka ngantuk. Itu adi ini ya. Lakot wakota, sungguh betul-betul membatasi waktu kepada kamu. Apa al-awaki apa no? Nah, ntar kalian cari dah. Pohon orang. Udah, itu yang menjadi contoh. Ya adian. Ya adian lakot wakotakal awaki. Adian itu munada yang dibaca
nasab ditanwini. Yang kan munada nggak sembarangan ditanwini kan. Nah ini kok ditanwini, itu adalah tanwin yang ada pada munada, yang dalam syair namanya tanwin darurat syair. Oh gitu loh. Masih banyak ini ya, oke lah, nggak bisa saya kebut lah karena perlu penjelasan yang lebih mendalam. Nah, kalau saya gas saja ya bisa aja saya baca ngebut, paham nggak? Nah itu kan masalah. Wa tanwinu ziyadati, soalnya saya mau tahlil ini. Dan tanwin ziyadah, tanwin tambahan, tanwin ziyadah kurang familiar, kurang populer. Wa yusamma, dan diberi nama apa tanwinu ziyadah, tanwinal munasabati, pada tanwin munasabah. Huwa ya tanwinu ziyadah al-lahiku, itu tanwin yang menjumpai li ghairil munsorifi, bagi isim ghairu munsorif. Kakiraati Nafi'in, seperti kiroahnya Imam Nafi'. Itu kurang, itu bukan masa kakuroi. Kakiraati kurang tak bulat, ngerti? Yang benar gitu, kakiraati gitu loh, itu kurang. Ntar lu bacanya kakuroi lagi, kan ribet. Kakiro ya itu benerin, orang tulisannya salah gitu loh. Yang bener nih tulisannya kan begini, kakuroi, masa kuro kan gitu, salah. Yang bener adalah kakiro ati. Ini kurang ini. Kakiro ati Nafi'in, seperti kiroanya Imam Nafi'. Salasilau wa aghlala. Nah itu bisa menjadi contoh. Salasilan, belenggu-belenggu, rantai-rantai, wa aghlalan, dan belenggu-belenggu. Ditanwini salasilan, dengan menanwini salasilan. Salasilan itu isim ghairu munsorif, harusnya enggak ditanwini. Kok ditanwini? Itu namanya tanwinul munasabah. Yang keberapa itu? Keenam ya. Ma'annahu, serta sesungguhnya salasila. Salasila itu ala sighati muntahal jumu'i, atas bentuk sighat muntahal jumu'. Nah, sighat muntahal jumu' itu isim ghairu munsorif yang mencegah tanwin dengan sendirinya. Jangan bercanda mulu, tot, gatot. Kan baru dibilangin gatot, gagal, total. Masih bercanda mulu. Lah total beneran lu gagalnya. Lu dijemput belum? Udah, kalau dijemput pulang nggak apa-apa duluan. Sholat tapi di rumah. Udah nggak apa-apa lu sholat di rumah. Sholat tapi mau pulang. Ya udah nggak apa-apa. Sholat tapi di rumah ya. Oke. Al mau pulang. Ya nggak apa-apa kalau mau pulang sama hakim mah. Pokoknya pulang. Lah kali. Apa lu? Ketawa-ketawa lu. Orang nawarin pulang. Dia ketawa-ketawa. Senyum aja. Emang lu pikir lagi iklan Pepsodent? Lah iya kan. Rio. Ntar ketawa sendiri ya. Kalau tidur jangan ketawa sendiri. Ntar temen lu pada takut. Kalau tidur suka ketawa sendiri kan dia? Ya kan? Nggak ada apa-apa. Jangan begitu. Ya, lah iya. Ada. Fahuwa, maka bermula tanwinul munasabah fi khali tanwinihi, di dalam ketika menanwini tanwinul munasabah, yaitu lafaz salasilan, ala suratil munsorifi, itu atas bentuknya isim yang menerima tanwin. Walaisa, dan tidaklah ada apa lafaz salasilan bimunsorifin, itu isim ghairu munsorif, tidak menerima tanwin. Itu maksudnya walaisa bimunsorifin hakikotan, di dalam hakikatnya. Li'anau, karena sesungguhnya lafaz salasilan
bakin itu utuh tetap alaman insorfihi atas mencegah tanwinnya salah silan. Udah titik, diperhatikan ini nggak usah udah satu tulis nggak apa-apa. Karena ayat wa qawarirong qawariro. Nah nih. Nanti di surat apa nanti cari Santi. Al-Insan. Nah, surah Al-Insan. Wa qawarirong qawariro. Ini yang qawariro. Qawarirong qawariro. Qawarir. Kan itu. Terus wasala silau wa'al lala. Kan gitu. Nah ini loh. Wasala silan wa'al lalan. Salah silan itu kan mengikuti wazan fawail. Ngerti? Fawail berarti isim ghairu munsharif, jamak dari lafaz silsilatun, rantai maknanya. Silsilatun. Yaitu silsilah, kalau bahasa kita kan udah menjadi bahasa Indonesia silsilah. Ya kan? Makanya silsilah. Silsilah lu kemana? Seno bin Arifin bin Haji Subki. Ngomong Subki ya? Ngomongnya lagi siapa? Haji Subuh. Kan dari Subki Haji Subuh. Haji Subuh bin Haji Sebuh. Haji Sebuh bin Haji Sabah. Haji Sabah bin Haji Sibih. Umpamanya. Itu namanya silsilah. Ngerti? Nah, yang dimaksud silsilah di sini mata rantai. Cuman ini kaitannya siksa orang-orang di neraka, dirantai dan dibelenggu. Rantai kan tangannya, belenggu lehernya. Ngerti? Nah, iklan. Gue disuruh ngimbangin suara itu lah, habis suara gue. Ya, udah mumpung ada tukang suteng, gue ngopi dulu. Mau kue putu? Siapa yang mau jari? Perempuan siapa yang mau kue putu? Al doang yang mau. Udah solo beli. Kan udah kasih 4.000, udah beli. Lah iya kan? Lu ngapa kok lapar? Lah iya. Nih perhatikan. Qawariro juga sama. Ini kan ghairu munsharif. Kok ditanwini? Ngerti? Termasuk wasala silan salah sila. Itu disebut tanwin munasabah. Cuman kalau versi di situ tanwin ziyadah. Oh. Ini sebenarnya isim ghairu munsharif. Ya memang isim ghairu munsharif. Lah kok ditanwini munasabah? Karena di sini ditanwini, maka di sini ditanwini. Nyambung? Nah, itu bukan kaidah gitu. Oke. Udahlah, orang mau tahlil saya. Jauh. Watan winu taksir besok. Tuh San, lu belagu ngaji bolos mulu lu ya Kak. Ada tanwin taksir. Lu kalau nggak ngaji lu agak bakalan mudeng. Terus tanwin apa itu? Taksir, habis taksir Ramli, lu mah. Tanwin taronnum, ya kan? Ya kan kemarin udah. Tanwin martabak. Tanwin hikayah, masya Allah, dia luar biasa itu. Nah itu bab tanwin aja nyampe halaman 8 paling bawah tuh. Wabidukhulil alifi walami, kemasukan ala. Al di sini pun beda-beda. Tuh, dengerin lu al. Lu namanya al mudeng kok kagak. Lu al apaan? Al jahlu. Ya. Al siapa lu? Al jahlu Pak, gitu ya. Aduh. Oke dah. Ya udah, satu halaman kan buktinya udah 2 kali dibahas kan nggak khatam karena lama menjelaskan. Saya nggak mau kalau main
main lanjut aja kalian nggak paham. Harus paham. Apalagi ini tanwin yang macam-macam kalian baru mendengar. Ya harus saya jelaskan tuntas gitu loh. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.